يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي يقوم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرات العلماء والقرآن وحضرات الجماعة musalla al-muhajirin yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali taklim pada kesempatan malam ini. Kita doakan kedua orang tua kita doakan guru-guru kita doakan orang yang berjasa dalam hidup kita, terlebih yang telah memperjuangkan berdirinya musalla dan juga majelis taklim al-muhajirin ini. Kita mendoakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal dan barakah. Kita doakan apabila mungkin ada keluarga kita dimanapun berada yang saat ini sedang sakit, atau jamaah kita atau warga yang tinggal di perumahan pilihan ini, kalau ada yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya dikarenakan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syairillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari ngaji fikih kita. Faslun fi kaifiyatis salatil muta'alliqati biwajibin. Pasal yang menjelaskan atau membahas tentang kaifiyah salat atau yang berkenaan tentang salat. Pada kesempatan yang lalu sudah diawali dengan rukun-rukun salat, yaitu ada 14, dengan menjadikan tumakninah menjadi satu dengan yang ditempati. Misalnya sujud plus tumakninah, rukuk plus tumakninah. Yang kemarin rukun pertama ahadua adalah niyatun, niat. Niat itu yang menentukan apakah pekerjaan itu ibadah atau tidak. Niat itu yang menentukan ibadah tersebut wajib atau sunnah. Dan juga dengan niat itu satu pekerjaan bisa berpahala wajib, bisa berpahala sunnah, bahkan bisa
haram. Yang menentukan diantaranya dengan niat. Maka dalam sabdanya yang masyhur Rasulullah sampaikan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya pahala atau nilai dari satu amal, dari beberapa macam pekerjaan, salah satu faktor penentunya adalah niat. Bisa wajib, bisa sunnah, bahkan bisa haram. Nah, saya kutipkan dari kitab lain, misalnya dari kitab Ghayatul Muna. Rukun sholat itu dibagi beberapa jenis. Kalau yang umum dalam kitab-kitab lain hanya ada rukun fi'li dan rukun qauli. Rukun fi'li itu berupa perbuatan, berupa gerakan. Rukun qauli berupa bacaan. Dan saya kutipkan dari kitab Ghayatul Muna, syarah dari kitab Safinatun Najah, bahwa rukun sholat itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada namanya arkanun qalbiyatun, yaitu rukun yang berupa di hati, yaitu niat. Karena niat itu mahalluha fil qalbi. Niat itu wajibnya bertempat di hati. Wa ammat talaffudhu, adapun melafazkan, membacakan itu hukumnya sunnah. Kemudian jenis yang kedua ada arkanun qauliyatun, atau disebut dengan rukun qauli, rukun bacaan. Yang dibaca wajib dalam sholat itu cuma ada 5. Ini yang wajib dibaca. Selain itu dihukumi sunnah. Ada sunnah muakkad, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Yang wajib nggak boleh tertinggal kalau sholat sendirian. Di antara yang wajib 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyah. Yang keempat sholawat. Yang kelima salam yang pertama. Yang wajib cuma 5 itu. Selain itu, yang baca iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sunnah. Kita membaca surat setelah Al-Fatihah sunnah. Kita membaca Subhana rabbiyal azimi sunnah. Subhana rabbiyal a'la sunnah. Rabbighfirli warhamni dan seterusnya sunnah. Yang wajib cuma 5 yang bacaan, yaitu takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, kemudian salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Seandainya kita sholatnya udah nggak nyaman sambil nahan buang angin, lah begitu salam pertama assalamualaikum warahmatullah, kok angin langsung keluar, dah sah sholatnya, walaupun belum salam kedua. Tapi kalau baru assalam, lah kok di sini udah nggak nahan, batal sholatnya, harus ulang dari awal, nggak sah sholatnya. Yang ketiga ada namanya arkanun fi'liyatun, yaitu rukun berupa perbuatan. Diri, rukuk, sujud, i'tidal, sujud lagi, duduk di antara 2 sujud, duduk, tahiyat, itu semuanya adalah rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Kemudian yang keempat ada arkanun iktibariyatun, yaitu rukun yang berupa iktibar, penyamaan. Yaitu rukun yang ini adalah at-tuma'ninatu fi mahaliha, yaitu tuma'ninah di tempatnya. Maksudnya sujud dan tuma'ninahnya, rukuk dan tuma'ninahnya. Lah tuma'ninah itu bukan berupa ucapan, bukan. Tuma'ninah bukan gerakan, bukan. Tuma'ninah hati, bukan. Yaitu iktibar, penyamaan. Dan yang kelima ada arkanun maknawiyatun, ada rukun maknawi, rukun yang diambil dari pemahaman.
yaitu at-tartibu, tertib, urut. Lah, itu dimasukkan oleh para ulama dengan melihat apa yang dicontohkan oleh Rasul. Oh, Rasul kok sholatnya urutannya begini. Lah, kemudian diambil kesimpulan, oh, urut itu yang disebut dengan tartib. Tartib itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, bahasa kitanya urut. Nah, 5 rukun sholat, 5 jenis rukun sholat ini yakni qalbiyah, hati, yaitu niat, qauliyah, bacaan, fi'liyah, gerakan, iktibariyah, berupa diamnya kita, yaitu tumaninah. Kemudian yang kelima maknawiyah, yaitu dari maknanya diambil dari pelajaran atau dari yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wasaniyuha, yang kedua dari rukun sholat itu adalah takbiru taharrumin, yaitu takbiratul ihram. Takbir yang pertama ini disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kan dalam sholat itu kan takbir dibagi menjadi 2. Ada yang satu namanya takbiratul ihram, yang kedua namanya takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan. Kita dari berdiri ke rukuk, kemudian dari berdiri ke sujud, dari sujud bangun. Kita membaca takbir itu hukumnya sunnah. Lah, takbir pertanda pergerakan perpindahan itu namanya takbir intikal. Intikal itu artinya pindah. Lah, takbir yang satu, yang pertama yang wajib itu namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kalau mengambil takbir dalam kitab Fathul Mu'in, summiya bidzalika, dinamakan takbiratul ihram, li'annal musalli, karena sesungguhnya orang yang sholat yahrumu, haram, alaihi, bagi orang yang sholat tersebut, bihi, sebab karena takbir itu, maka halalan lahu qablahu, apa yang halal sebelum takbiratul ihram, min mufsidatis sholati, termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Ketika kita sudah takbiratul ihram, hukumnya berubah menjadi haram. Ngobrol halal ya, kita ngomong kan halal kan, kecuali maki-maki orang. Ngobrol halal, tetapi ketika setelah Allahu Akbar, ngobrol menjadi haram. Misalnya ditanya, Mas, tadi parkir motor udah kunci belum? Udah. Ya, jawab udah, ini kan ngobrol kan? Tadi sebelum takbiratul ihram halal, tapi setelah Allahu Akbar berubah menjadi haram. Makanya itu takbir yang mengharamkan. Minum halal, tapi begitu Allahu Akbar, haus minum ya ora oleh. Makan boleh, atau melakukan gerakan-gerakan yang mencolok sebelum sholat boleh. Kita pakai sarung boleh, pakai baju boleh, betulin celana boleh. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, baju gerak, copot ganti, yo ora iso, berubah menjadi haram. Itu disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Dulunya halal, ketika sudah takbir berubah menjadi haram. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Kapan takbiratul ihram itu makrunan bihi an-niyatu, yang dibarengkan dengan niat. Nah, makanya niat itu yang wajib kan dalam hati, bukan di ucapan. Kalau di ucapan itu tuh nggak bisa dalam satu waktu kok. Satu sisi kita membaca niat, satu sisi membaca takbir. Wong mulut kita cuma satu. Ya makanya ketika Allahu Akbar, mulut mengucap, hati kita berniat.
Wa yata'ayyanu, dan jelasnya membaca takbiratul ihram itu dengan kalimat Allahu Akbar. Wa yajibu, dan wajib isma'uhu nafsahu kasairi ruknin qawliyin. Wajib memperdengarkan bacaan takbir itu minimal untuk diri sendiri, seperti rukun-rukun qauli yang lain. Yang namanya rukun qauli, rukun bacaan itu harus dibaca. Kalau cuma dibatin, ya enggak sah. Harus dibaca. Allahu Akbar, ini baca. Ada bibir yang bergerak, ada suara yang keluar, itu yang disebut dengan membaca. Fatihah ya begitu. Kalau cuma dibatin, diem, ya enggak sah, namanya bukan baca. Ya baca. Ukurannya membaca ya cukup secara normal didengar oleh kita sendiri. Lah kalau berjamaah ya bacanya dikira-kira. Mosok makmum bacanya lebih kenceng daripada imam, bikin imam grogi. Ya kadang ya ada ya yang makmum itu bacanya, ya saya pernah ngalami berkali-kali ya. Kebetulan ya dia pas di belakangnya, bacaannya lebih kenceng dari imam. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la. Berkali-kali saya nemu begitu. Ya bener itu Pak, terlalu, tapi ngatur volumenya kegedean. Kalau dia sholat sendirian oke. Sholat sendirian memang itu namanya yang rukun qauli. Itu kalau yang bukan rukun qauli yang enggak wajib dibaca. Yang rukun qauli. Pernah ketemu enggak? Ada orang sholat suaranya ganggu yang lain. Lah kalau model begitu ya maklumi lah ya. Kalau model begitu ya maklumi lah. Kalau yang masih gini kok, kalau begitu beliau kan ada kekurangan ya. Lah iya. Lah iya, dia nggak dengar, makanya suaranya dikencengin kok belum kedengeran ya. Lah karena kan ini kriterianya minimal harus terdengar diri sendiri. Lah dia udah dikencengin kok belum kedengeran, nah, makanya dikencengin lagi. Lah bagi kita yang normal ya yang penting ada suara terdengar oleh kita. Apalagi yang rukun qauli, rukun bacaan, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salawat, salam pertama. Kalau yang selain itu pun daripada mengganggu orang lain ya lebih baik ya kalau HP namanya silent. Suaranya di silent. Lah kalau sholat sendirian di kamar, di dalam rumah ya wis monggo. Begitupun kasairi ruknin qauliyin, begitupun juga seperti rukun-rukun qauli yang lain minimal harus terdengar oleh diri sendiri tadi. Rukun qauli ya tadi Fatihah, selain takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salawat dan salam yang pertama. Fi lam wa yata'ayyanu fi lafzi takbir 'alal qadiri bin nutqi bi. Membaca atau dengan bacaan Allahu Akbar itu 'alal qadiri bin nutqi bi, bagi orang yang mampu dan bisa mengucapkan Allahu Akbar. Nah kalau orang yang nggak bisa, ya wes sebisa-bisanya. Misalnya orang yang bisu ya, atau mungkin orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau zaman sekarang biar bukan orang Islam, kalau takbir memang pada bisa ya. Setiap lebaran takbiran semalam suntuk. Lah kalau yang non muslim rumahnya nggak jauh dari masjid, dari musola kan ya dengar lama-lama apal. Takbiran sampai walillahil hamd aja yang non muslim banyak yang hafal. Lah tak umpama misalnya ada orang yang baru Islam dan dia selama ini belum dengar Islam sama kali, misalnya kayak orang suku mana yang di Banten itu Badui, konon katanya kan dia nggak menerima ya. Nah seandainya mereka keluar dari kampungnya itu kemudian sampailah ke pilihan, kok ini apa ya? Saya ikutan dong, saya ikut dah. Tapi syaratnya harus Islam, ya udah saya ikut dah. Misalnya, sholat ya sholat, lah takbir belum bisa, ya wes sebisanya. Bisanya Allah tok ya wes Allah, ya wes belum bisa.
Wajib walhasil, dan intinya hasilnya adalah anna syurutahu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar membaca takbiratul ihram kita ini sah dan benar. Yang pertama, iqamuhu fi halil qiyami fil fardhi, membaca takbiratul ihramnya itu Allahu Akbar itu kalau sudah dalam posisi berdiri fil fardhi, dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu takbiratul ihramnya itu wajib sudah dalam posisi berdiri. Lah kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah walaupun masih seger buger kayak kita begini, misalnya nanti qobliyah isya kok sholatnya sambil duduk dari takbiratul ihram sampai salam, boleh. Atau nanti ba'diyahnya setelah sholat isya mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum sambil duduk, boleh. Atau mungkin nanti kalau praktek, kalau taraweh mulai dari sholat ba'diyah sampai tarawehnya sampai witirnya semuanya duduk terus, boleh. Cuma nggak umum, Mbak. Kalau nggak umum takutnya orang-orang pada salah paham. Misalnya yang nggak pernah ikut ngaji, Pak Ketua misalnya ngumumin, jamaah Bapak Ibu semua, karena ini sholat sunnah boleh dengan duduk, maka hari ini kita sholatnya semuanya sambil duduk. Yang nggak pernah ngaji paling ini ajaran apa lagi? Ini Pak Swasto dapat ajaran sesat dari mana? Mosok sholat kok duduk bagi mampu? Bagi yang mampu, walaupun mampu sehat seger buger, kalau sholat sunnah boleh dengan duduk. Tapi kok yo nggak mensyukuri nikmat masih bisa berdiri kayaknya ya. Walaupun boleh Pak, boleh. Awalnya Pak, saya dulu pernah lihat agak janggal. Itu ada kiai habis ceramah, ya kayak beginilah ngaji. Nah begitu selesai adzan, habis adzan beliau itu sholat qobliyah sambil duduk. Ya saya sebagai jamaah kan lihat dari belakang, itu kok kiai sholatnya kok sambil duduk? Apa ada sholat? Awalnya saya memang nggak tahu. Begitu sudah ngaji, oh ternyata memang boleh sholat sunnah walaupun kita sehat seger buger dari mulai takbiratul ihram sampai salam dalam keadaan duduk, boleh. Cuma ya tadi nggak umum bagi yang tidak tahu. Kalau yang udah ngaji udah tahu ya biasa. Wong nyatanya ya boleh. Kemudian yang pertama tadi takbiratul ihram itu harus sudah dalam keadaan berdiri. Yang kedua bil lughatil arabiyyati lil qadiri 'alaiha, dengan menggunakan lughat atau bahasa Arab bagi orang yang mampu, dan tidak boleh menggunakan bahasa masing-masing. Karena ini sudah masuk sholat. Kalau sholat harus sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat, begitu sabda Nabi. Lah kalau Nabi sholatnya pakai bahasa Arab, ya kita ikuti bahasa Arab. Dulu ada di Malang ya kalau nggak salah, di Malang ya, siapa dulu, Abdullah Roy apa siapa namanya, mantan petinju katanya ya. Biar sholat itu lebih resep, bagaimana kalau sholat itu diterjemahkan dengan bahasa masing-masing. Ya kalau Allahu Akbar yang orang Jawa ya Gusti Allah ingkang Maha Ageng. Kalau orang Sunda Gusti Allah nu ageng. Ya. Kalau orang Betawi gimana? Enggak pakai, kalau bahasa Betawi ini Allah Maha Besar. Enggak, takutnya pakai bahasa gaul Allah gede banget. Kayak kalau orang Sumatera Allah nan gadang. Wah kacau ya. Ya kalau yang itu yang berupa fardu dan yang udah diajarkan, dicontohkan, ya wes gitu. Kecuali kalau memang orang itu nggak bisa, ya wes. Kemudian walafdzul jalalati walafdzu akbar, dengan menggunakan lafdzul jalalah yaitu lafaz Allah. Tidak bisa diganti dengan pakai sifatnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya.
Ar-Rahmanu Akbar, ya nggak boleh. Pakai lafdzul jalalah. Kemudian wa'adamu maddi hamzatil jalalati. Tidak boleh adanya huruf mad di huruf hamzah lafal jalalah. Artinya tidak boleh memanjangkan huruf hamzah, huruf alif pada lafaz Allah. Prakteknya enggak boleh. Justru kalau didasari dia sudah tahu malah hukumnya haram memanjangkan huruf alif atau hamzahnya. Misalnya yang Allahu Akbar, ini salah fatal. Karena kalau Allahu Akbar alifnya pendek, itu artinya ya seperti kita tahu Allah yang maha besar. Tapi kalau ada huruf alif di depan lafaz Allah, itu seakan-akan menambahkan alif istifham namanya, yaitu alif yang maknanya bertanya. Berarti kalau A-nya dipanjangkan itu Allahu Akbar, kalau diterjemahkan apa benar Allah maha besar? Seakan-akan malah mempertanyakan apa iya Allah maha besar. Itu kalau huruf alifnya dalam lafaz Allah itu dipanjangkan. Makanya salah fatal ketika kita membaca takbir kok huruf alifnya dipanjangkan. Allah, salah fatal. Ya kecuali bagi orang yang belum tahu. Orang belum tahu ya enggak apa-apa, tetapi wajibnya nyari tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adamu maddibai akbar, dan tidak boleh memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Allahu Akbar, salah fatal lagi. Yang betul ba-nya harus pendek. Kalau Allahu Akbar itu yang betul. Kalau Allahu Akbar salah fatal. Iya benar. Saya biasanya anak-anak tuh sering saya tegur. Tapi kadang anak-anak kan ngikutin iramanya ya. Allahu Akbar gitu ya. Irama anak-anak loh itu. Lah kalau kita bisa tegur, yes, berkali-kali ditegur, tapi ntar kalau kita pergi begitu lagi, kadang ngikutin iramanya. Allahu Akbar, salah besar itu. Kalau akbar artinya Allah maha besar, tapi kalau akbar, nah dulu kan mungkin udah pernah saya sampaikan ya, bawahnya alas satu wadah itu akbar. Kalau panji, barat panji ya pantat panji. Ya kan malah artinya merusak kalau begitu. Maka kalau punya anak, punya cucu namanya akbar, kalau dipanggil pendek akbar yang besar. Tapi kalau akbar, kalau orangnya jauh kan panggilnya gitu ya. Akbar, sini. Nah, kalau akbar, baknya panjang, itu artinya pantat panci kalau ibarat panci, Pak. Nah ini kesalahan fatal ketika membaca takbiratul ihram, yaitu memanjangkan huruf hamzah atau alif dalam lafaz Allah dan memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Kalau mau memanjangkan, ya panjangkan di lam jalalahnya. Allah, lamnya, yaitu namanya lam jalalah. Lam yang ada di lafaz Allah itu disebut dengan lam jalalah. Nah, ketika mau memanjangkan, silakan panjangkan di lam jalalahnya. Jangan memanjangkan huruf alif di lafaz Allah dan jangan memanjangkan huruf ba di lafaz akbar. Kemudian lanjut keterangan dari Imam Nawawi yang mungkin ini kadang karena beliau ini kan ulama Indonesia, ya tentu pahamkan karakter orang Indonesia, kesalahan-kesalahan lidah Indonesia ketika membaca Allahu Akbar. Di antaranya wa adamu ziyadati wawin sakinatin aw mutaharrikatin bainal kalimataini. Tidak boleh menambahkan huruf wawu di antara kalimat Allah dan kalimat akbar. Contohnya, ini yang sering
Kadang ya orang-orang sepuh ya yang hanya bisa hafalan, nggak bisa melihat nggak bisa baca. Yang benar kan Allahu Akbar. Nah itu kadang ada yang udah sepuh bacanya Allahu Akbar. Kayaknya menambah huruf wawu di antara Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Nah itu kan ada huruf wawu di tengah kan. Nah itu yang nggak bener lagi. Tapi kalau itu tidak merubah sih, tetapi yo termasuk kesalahan. Kalau bisa ya dibetulkan. Allahu Akbar. Ada wawunya itu loh. Lah sementara di situ nggak ada huruf wawu itu. Yang benar Allahu Akbar. Nah kalau ada ya yang udah sepuh, lisannya udah susah dirubah, ya gimana lagi. Tapi kalau masih bisa dirubah, ya dirubah. Allahu Akbar. Kadang kan apalagi lisan-lisan Jawa ya kadang begitu. Allahu Akbar. Ya kalau bisa dibetulin, kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya wis, namanya juga nggak bisa. Kemudian wa ayyasma'a nafsahu jami'a hurufi. Nah ini udah disinggung tadi, yaitu hendaknya bacaannya dari lafaz Allahu Akbar dari huruf alif sampai huruf ra yang paling akhir itu terdengar oleh diri sendiri. Idza kana sahihus sam'i wala mani'a. Apabila memang pendengarannya itu sehat. Kalau tadi kan pendengarannya enggak sehat ya. Dia biar udah teriak kayak apa, dia merasa enggak kedengar. Bagi kita yang pendengaran masih normal, ya cukup yang penting terdengar oleh diri sendiri. Jangan sampai mengganggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dukhulul waqti fil fardhi wan naflil muaqqati aw bis-sababi. Yaitu ketika takbiratul ihram itu sudah nyata-nyata masuk waktu. Kalau kita sholat zuhur ya sudah nyata-nyata masuk waktu zuhur. Kalau waktu zuhur, kalau zaman dulu belum ada jam ya asal benda itu udah ada bayangannya berarti udah masuk waktu zuhur. Kalau bayangannya udah berada di timur, ya. Misalnya benda diberdiriin begini udah ada benda. Ya, kalau sekarang mau udah ada ini, ada nyik, nah, dah waktu zuhur, udah. Lah apakah ini pasti benar ya wallahu alam bikinan manusia tapi kan udah diijtihadi. Ijtihadi itu artinya di apa ya? Disepakati, dikoreksi, enggak asal bikin. Kan udah melalui penelitian sampai begini. Ya wis yakini aja bahwa ini hasil penelitian ya insyaallah benar. Walaupun mungkin ya error bisa jadi ya. Mungkin kadang listrik habis padam. Ini kan pakai listrik ya? Apa pakai baterai? Listrik kan ya mungkin habis listrik padam, mungkin error ya mungkin. Tapi apalagi kita tinggal di perkotaan begini kayaknya nggak sulit lah kalau masuk waktu itu. Misalnya di sini error, masjid sono udah adzan. Dari musola saya berangkali udah gendereng kan. Ini yang terlambat. Lah malah terlambat itu aslinya malah aman kan aslinya. Aman, terlambat itu aman kecuali subuh Ramadan. Terlambat itu bahaya juga Pak. Subuh Ramadan loh. Orang harus berhenti makan ketika sudah imsak. Imsak yang asli itu ya adzan subuh. Kalau imsak 10 menit sebelum adzan itu ibarat di perapatan itu lampu kuning. Yang benar-benar merah itu adzan subuh. Lah kalau adzan subuhnya terlambat, orang-orang masih asik makan, belum adzan kok. Padahal aslinya udah masuk waktu subuh. Bahayanya di situ. Tapi kalau untuk waktu buka puasa aman kalau orang terlambat. Kalau yang duluan malah bahaya. Ya aslinya ada plus minus ya, yang terlambat dan duluan. Nah yang duluan belum adzan, ngik-ngiknya udah bunyi. Allahu Akbar. Orang-orang langsung pada buka puasa. Padahal belum maghrib. Kan plus minus lah ya. Terlambat sama kecepatan itu plus minus. Lah kita nih takbiratul ihram di sholat fardu atau sholat yang waktunya ditentukan, sholat sunnah yang waktunya ditentukan,
yaitu ketika udah benar-benar masuk waktu. Misalnya zuhur ya udah benar-benar masuk waktu zuhur. Nah, ketika bahas begini pernah ada ibu-ibu bertanya waktu pengajian ibu-ibu, Pak, kalau kita ibu-ibu yang di rumah kan nggak sholat Jumat, nah yang jadi patokan azan zuhur yang pertama apa azan kedua? Yang benar azan kedua. Azan pertama itu azan seruan untuk orang segera ke masjid. Seandainya azan pertama itu dilakukan belum masuk waktu zuhur, boleh. Seandainya ya, cuma di kita udah disepakati bahwa azan pertama pun sudah masuk waktu zuhur. Tetapi misalnya yang ibu-ibu di rumah yang aman itu ya azan kedua. Bagi yang azan kedua. Karena di Jakarta ini kadang di perusahaan-perusahaan azan satu, kayak di APM azan satu ya. Di tempat puasa azan satu juga kan ya. Nah, iya. Di perkantoran rata-rata azan satu karena efisiensi waktu ya. Apalagi kadang kan jam 1 kurang seperempat udah masuk lagi, belum istirahat makan macem-macem. Kadang khotibnya juga nggak tahu diri, masih udah setengah 1 masih ngedongeng. Jamaah kadang ada yang batuk, ada yang takbir, ada yang selawat. Lah kalau di pemukiman kayak begini mah terserah. Lah kalau di perkantoran kan ya kasihan ya. Apalagi kalau di sana 1 kurang seperempat udah masuk ya. Lah iya, belum makannya, belum pengen rebahan. Cuman kalau di HPM seneng saya kalau khotbah kalau apa itu bulan puasa itu assalamualaikum langsung tiduran di shopnya juga. Shop. Jadi kalau kita mau pulang misi. Kalau pas bulan puasa gitu ya. Sama sekali Tidur masih di shopnya nih, langsung centang ke belakang. Kayak kena tembak. Ketika takbiratul ihram itu sudah nyata-nyata masuk waktu sholat yang kita tuju. Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah berarti sholat sunnah yang waktunya ditentukan. Kayak sholat id itu kan waktunya ditentukan. Sholat duha juga ditentukan. Sholat syuruk ya ditentukan. Ya, berarti lihat waktunya. Kalau syuruk itu kan sholat yang dilakukan ketika sudah matahari terbit. Sesaat sebelum waktu duha. Nah kalau sebelum matahari terbit kok kita takbiratul ihram niatnya sholat syuruk, ya belum sah sholat syuruknya, karena harus sudah masuk waktu. Kemudian wa takhiruhu an takbiratil imami fi haqqil muqtadi. Ketika kita takbiratul ihram, kalau posisi kita sebagai makmum, ya jangan mendahului takbiratul ihramnya imam. Imam belum takbir, kita udah takbir duluan. Lah kalau kita posisi sebagai makmum ya enggak sah sholatnya. Lah kecuali memang misalnya jamaahnya banyak, kayak sholat id gitu ya, banyak, kebetulan ininya mati, jadi enggak kedengeran yang biasanya mak-mak korbannya ini. Kalau bapak-bapak mah depan, kalau enggak di dalam. Yang mak-mak kan di ujung sono. Enggak kedengeran ini Allahu Akbar dan takbir kok belum. Masya Allahu Akbar. Yo namanya darurat. Kalau kita dalam posisi tidak darurat, tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Kalau membersamai pas bareng plek, hukumnya makruh. Kalau makruh kok sampai salam begitu terus, bisa menggugurkan pahala berjamaah. Ini yang harus kita hati-hati Pak ketika kita berjamaah. Jamaah yang terbaik itu kalau kita posisi sebagai makmum menunggu gerakan imam sempurna baru kita gerak. Misalnya imam ruku Allahu Akbar, udah sempurna ruku, kita baru Allahu Akbar. Iktidal ya begitu, sami Allahu liman hamidah. Kita baru sami Allahu liman. Lah dari mana kita tahu imamnya sempurna? Yaitu ketika ia berhenti membaca takbir intikal itu. Makanya kadang imam kan ketika mau tahiyat takbirnya kan pendek, Allahu Akbar. Tapi kalau mau berdiri ya diusahakan agak panjang sebagai pertanda untuk makmumnya melakukan gerakan.
Kalau mau berdiri kan dari sujud ke berdiri di rakaat pertama dan ketiga, ya agak dipanjangin Allahu Akbar. Begitu bar itu berarti dia sempurna. Makmum baru gerak. Seharusnya kan begitu. Makanya kalau kita lihat live di Masjidil Haram kan ada backing vokal imam ya. Itu artinya begitu imam sudah sempurna, backing vokalnya baru apa? Berbunyi lah, gampangnya berbunyi. Itu pertanda kita baru gerak. Kalau bareng plek dengan gerakan imam, kalau itu dilakukan terus menerus sampai salam kok begitu, maka makruh hukumnya. Kalau makruh hukumnya, pahala berjamaah kita bagi kita yang makmum gugur. Membersamai aja makruh, apalagi mendahului. Misal sama-sama posisi rukuk misalnya, ini makmum misalnya. Kan sama-sama posisi rukuk, ini makmum, ini imam. Kok sami Allahu liman hamidah kan bareng begini nih. Ini makmumnya kalau secara terus-menerus kena hukum makruh. Kalau hukum makruh sampai salam begitu terus, pahala berjamaahnya gugur. Yang terbaik, yang sempurna posisi sebagai makmum, misalnya sama-sama rukuk. Ini imamnya sami Allahu liman hamidah, kita baru sami Allahu liman hamidah. Menunggu gerakan imam sempurna, kita baru gerak. Yang terbaik begitu seharusnya. Nah, kalau sholat tarawih kebut-kebutan, malah kalau imamnya sepuh gerakannya lama ya disalib sama makmumnya ya. Ya imamnya misalnya udah sepuh, terus gerakannya kurang gesit, apalagi mungkin badannya agak jumbo gitu kan, geraknya susah kan. Misalnya dari sujud mau berdiri kan harus pegangan dulu. Iya. Imamnya masih muda-muda, seger-buger, lincah set bisa dikebut salib. Kalau itu terus-menerus makruh hukum berjamaahnya. Nah, yang sempurna ya tunggu imam selesai gerak, kita baru gerak. Nah, karena di sini wa takhiru an takbiratil imami fi haqqil muqtada, yaitu mengakhirkan takbiratul ihramnya setelah takbiratul ihram imamnya itu sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa sunnah jazmu ra'ihi, dan disunnahkan membaca jazm huruf ra-nya. Ya ini udah kita lakukan setiap hari. Allahu Akbar, ra-nya itu dibaca mati, dibaca sukun. Jazm itu kan sukun. Allahu Akbar. Ya memang kita ya udah lakukan kalau ini mah. Kemudian wa raf'u kaffaihi, sunnah juga mengangkat kedua telapak tangan kita. Berarti ngangkat tangan itu hukumnya susah, sunnah. Seandainya kita takbiratul ihram kok tangan begini ya, boleh, cuman kalau di Indonesia ya nggak umum tadi. Allahu Akbar tangannya masih begini ya. Atau memang dari awal udah begini aja nggak angkat tangan, sah. Wong mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Bikasfin, dengan kedua telapak tangan yang terbuka. Berarti kan begini ya. Tidak begini, masya Allah, orang mau tinju gitu. Dengan kedua tangan terbuka. Hadwa mangkibaihi, nah ini yang jadi persoalan. Sejajar dengan pundak. Nah ini maknanya beda-beda loh Pak. Kalau guru-guru saya ngajarinya sejajar itu sejajar ke atas, karena ini harus. Nah ini kuping. Cuma begitu kita baca di keterangan lain, ada yang sejajar itu sejajar ke depan. Makanya ada yang takbirnya Allah sejajar. Kan sejajar pundak. Atau maknanya sejajar ke samping. Oh, ada kan ya? Cuman kalau lagi banyak orang repot ini. Sebelah ininya bisa sodok-sodokan ini. Kalau sholat sendiri Bang, ya terserah. Yang memang jadi problem
keterangannya itu warfa' yadain, mengangkat kedua tangan, hawa mangkibaihi, sejajar dengan dua pundak. Lah kalau saya punya guru yang ngikutin guru saya, ya gurunya insya Allah ngikutin gurunya ngikutin gurunya, insya Allah begitu. Lah kalau kita punya guru kok, wah guru saya dulu ngajarinnya sejajar ke depan, ya silahkan monggo. Oh saya beda, sejajarnya ke samping, ya boleh, terserah kok. Wong enggak ngangkat tangan aja boleh kok. Nah, di sini kan hukumnya sunnah mengangkat kedua tangan dengan tangan yang tidak terkepal alias terbuka. Nah itu kalau kita santri-santri NU biasanya kan ya ngikuti kitab-kitab begini, ngajarinya itu sejajar dengan pundak, tetapi sejajarnya ke atas, bukan ke depan atau ke samping. Tapi kalau mau ya boleh. Sudah habis waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.